Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnil Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Bukan hanya biaya pengobatannya yang mahal, tetapi dengan kita sakit atau tidak sehat itu banyak momentum yang terabaikan, atau banyak momentum yang kita tinggalkan, atau bahkan ketika kita lakukan dalam kondisi kita tidak sehat, itu apa yang kita lakukan kadang tidak sempurna, tidak maksimal. Maka kita bersyukur Allah telah memberikan kesehatan kepada kita. Juga kenikmatan-kenikmatan lain yang tiada tara, tiada bisa dihitung dengan angka, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Ini adalah kenikmatan yang tidak semua manusia itu diberi. Karena di antara 7 miliar penduduk bumi, mungkin tidak ada separuhnya yang Allah kasih namanya hidayatuddin, hidayah agama. Nah, kita bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam, orang iman, yang ini menjadikan alasan kenapa ada hamba Allah yang masuk di surga, ada hamba Allah yang di neraka, itu karena tidak ada alasan lain kecuali iman. Salawat serta salam semoga tercurah kepada contoh hidup yang sempurna, yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan termasuk kita kelak mendapatkan syafaatnya. Untuk selanjutnya saya sebenarnya sudah menyiapkan materi pertama tentang mengenal dunia jin sampai detail, sehingga kita itu tidak tertipu dengan entertainment. Di film-film sinetron itu kan banyak yang membuat tipu daya tentang jin. Nah, akhirnya kita terperdaya. Jin itu cantik, jin itu lucu. Ya kan, ada jin dan jun. Jin itu adalah sahabat manusia dan sebagainya. Jin itu tidak melalui pintu tapi bisa menembus dinding, ureng gitu. Nah, itu film. Ya. Makanya kemudian saya ragu, bimbang. Kemudian saya siapkan tentang sihir dan solusinya. Sudah saya bikin slide-nya. Saya juga ragu-ragu karena apa? Yang ingin saya sampaikan itu kepada orang-orang medis, sehingga ini hanya sekedar pengetahuan saja. Ya. Terus kemudian saya mendadak memperdalam apa yang sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu. Jadi kalau dulu itu istilahnya pertama gerambiangan gitu. Nah, sekarang kita akan sampaikan agak lebih rinci. Ya. Makanya nanti ini belum sempat bikin slide-nya, nanti Ustadz Fahan minta tolong nanti dibikin slide yang bagus. Untuk besok ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, saya mohonkan nanti bisa kalau misalnya mengendaki di copy
sebagai dokumen di rumah, dibaca berulang-ulang, nanti bisa insya Allah. Nanti biar dikopikan. Nah ini insya Allah nanti kita coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia medis. Ya, di dunia medis. Nanti kita aplikasikan. Jadi kalau kita menghadapi pasien yang seperti ini gimana dan sebagainya. Nanti kita coba kita padukan, kita aplikasikan di dunia medis gitu. Jadi untuk definisi ruqyah kemarin sudah kita sampaikan bahwa itu adalah mantra, ya, jampi-jampi. Cuman kalau di Islam itu doa gitu ya, doa-doa. Karena ini sebenarnya adalah ilmu pengobatan lama sebelum Rasulullah itu diutus, sebelum Rasulullah itu lahir sebenarnya sudah ada. Jadi ruqyah itu sebenarnya sudah ada sebelum Nabi diutus. Bahkan zamannya Fir'aun itu sudah ada dukun-dukun, ya. Dan kemudian sudah ada penangkalnya. Nabi Musa diutus, kemudian menjadi penangkal bagi praktek dukun-dukun. Jadi bukan hal yang baru di dunia Islam, karena sebelum Islam itu sudah ada ruqyah itu. Cuman kemudian ketika Rasulullah diutus, lah mulai tren itu di Madinah, karena yaitu di dunia masyarakat Arab itu sudah biasa dengan istilah ruqyah itu. Cuman kemudian para sahabat itu punya inisiatif untuk menggantikan mantranya dari mantra-mantra yang mengundang jin, kemudian diganti mantra-mantra dengan doa maksur. Doa maksur itu artinya doa yang diajarkan oleh Nabi, bukan sembarangan gitu. Kemudian dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. Sebenarnya semua ayat itu bisa untuk meruqyah, semua ayat bisa untuk meruqyah. Cuman yang jadi masalah adalah pas atau tidak dengan momentumnya. Sebagaimana dakwah, ketika kita dakwah itu ayat yang dibaca itu yang sesuai. Misalnya tentang pernikahan ya ayat yang dibaca sesuai. Misalnya tentang Isra Mi'raj yang ayat yang dibaca yang sesuai. Sebagaimana juga meruqyah itu memberikan peringatan kepada jin atau sihir atau apa saja yang ada di dalam tubuh, maka kita bacakan ayat-ayat yang sesuai. Terus kemudian dari Auf bin Malik, mohon maaf ini saya memang agak kabur gitu. Bacanya dibuka Quraisy gitu. Min Quraisy gitu. Entah karena gangguan atau apa. Kami dahulu terbiasa meruqyah di zaman jahiliyah. Jadi sebelum Rasulullah niku diutus. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang itu, tentang ruqyah maksudnya?" Rasulullah menjawab, "Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyahmu." Nah, ketika itu dites bagaimana, tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyahmu yang kamu lakukan gimana. Nah kemudian tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Nah ini dulu ada yang baru bisanya Al-Fatihah, meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Nah besok kalau ada waktu lagi kita akan ini teknik-teknik ruqyah mandiri. Jadi yang lebih aplikatif gitu. Termasuk adalah ruqyah Al-Fatihah. Nanti kita baca Al-Fatihah berulang-ulang, baca satu afirmasinya apa, baca dua afirmasinya apa, nanti sampai mau berapa kali baca. Nah, atau ada teknik namanya teknik mimpi itu, nanti ada teknik-tekniknya. Nah ini ruqyah. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, jadi ruqyah itu ada dua. Kalau sekarang saya
perkembangan modern sekarang ruqyah itu ada 3. Meskipun sebenarnya kalau dipadatkan jadi 2. Jadi ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah itu ruqyah yang mengandung unsur-unsur kesirikan. Ini yang biasa dilakukan oleh para dukun-dukun itu. Mantra-mantranya itu mengandung kesirikan. Misalnya, jin penunggu Merapi, mengundang jin, datanglah, lah. Ini mengandung unsur syirik karena berkolaborasi, bekerja sama dengan jin. Bekerja samanya itu adalah antara tuan dan yang dipertuan, antara dukun dengan kodam. Kodam itu prewangan. Kodam itu jin yang membantu. Tetapi kalau menurut saya pertanyaan justru dibalik. Sebenarnya yang dipertuan itu manusianya, dukunnya atau jinnya? Dukunnya apa jinnya? Nah, ternyata yang dipertuan itu justru malah jinnya. Karena apa? Dukun itu akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh jin gitu loh. Aku minta ayam panggang gitu. Nah, makanya apa yang diminta oleh jin itu dituruti. Jadi sebenarnya yang disesatkan itu adalah manusianya. Apa yang ini harus dilakukan. Syarat apa yang diminta harus dilakukan. Itu sebenarnya yang lebih dominan menguasai itu adalah jinnya. Nah, manusia itu disesatkan. Ya, nanti ada di bawah itu ada orang yang punya kelebihan itu. Bukan kelebihan sebenarnya, gangguan. Itu jadi kalau jinnya itu kuat, ya syaratnya itu berat gitu, lebih berat. Makanya tidak ecek-ecek, cuman kembang sama menyan itu jin ecek-ecek gitu. Kalau jinnya itu kuat, itu syaratnya itu mungkin kambing, mungkin ayam ireng itu apa? Ayam cemani, tidak cuma 1, mungkin 10 gitu ya. Padahal ayam cemani itu harganya mahal karena langka. Itu mintanya itu. Mohon maaf ini sebagai cerita aja. Kemarin saya habis ngeruqyah orang yang disihir dan sihirnya itu sihir untuk membunuh. Jadi kalau biasanya disihir kayak gitu itu biasanya 2 kali 24 jam. Atau kalau bayarnya itu dilebihkan bisa 1 kali 24 jam. Mati gitu ya. Ternyata dukunnya dari Dayak. Ya, cukup ditakuti oleh dukun-dukun yang lainnya. Kalau berhadapan dengan dukun Dayak itu biasanya mundur. Nah, qadarullahnya saya kejebak di situ. Saya harus berhadapan dengan dukun Dayak. Itu untuk membunuh itu cuman 1 kali 24 jam. Alhamdulillah ketututan. Yang kena sihir itu kemudian cepat-cepat, ya ternyata saya yang harus berhadapan. Itu ternyata kodamnya itu adalah, ini mungkin percaya nggak percaya nggih, jenengan percaya boleh nggak juga boleh. Itu gendruwo putih. Gendruwo kan lazimnya hitam, itu putih. Tadi kalau kerbau itu apa? Kerbau putih itu. Kiai Slamet. Yaitu gendruwo putih dan besarnya itu enggak umum, tidak seperti gendruwo biasanya karena pemakanannya banyak. Jadi syaratnya itu mintanya itu kalau menangani sebuah kasus untuk membunuh itu mintanya itu cemani 10. Ayam cemani 10. Makanya dia itu gede. Nah, itu kalau ini cuman dijeloki dadane itu sudah sesek, masuk rumah sakit, kejet-kejet, mati itu. Itu langsung gagal nafas. Itu yang diserang itu di jantung dan paru. Jadi sehingga kalau di sisi medis seolah-olah seperti gagal nafas. Sesek. Ada yang perutnya yang diserang, perutnya itu membesar.
diobrak-abrik di sistem. Ya, manipulasinya seperti itu. Ya, ini syirkiyah, syirik. Jadi dengan mantra-mantra yang syirik, gitu ya. Ya, ini syirkiyah. Nah biasanya ciri-cirinya nanti biar bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ciri-cirinya orang yang biasa melakukan ruqyah syirkiyah itu biasanya mengetahui identitas pasien, termasuk keluhannya. Dadi wis ditebak sih. Lagi tekon jenengan omahe nggodayah nggih. Nggih, Mbah. Itu sudah ditebak namanya, ini sudah tahu. Nah, jadi kalau ketemu pasien itu sudah ditebak duluan. Kamu sakit ini, nggih Mbah. Kamu gini, nggih Mbah. Itu sudah tahu duluan. Yang ngasih informasi aja apa? Kodamnya, gaji jinnya. Jadi bukan karena tahu dengan sendirinya atau dilacak lewat medsos gitu ya. Enggak, itu dikasih informasi oleh kodamnya. Kemudian yang kedua, biasanya memiliki kamar khusus nggo semedi yang tidak boleh siapapun masuk ke dalam kamar tersebut, termasuk keluarganya. Itu ada kamar khusus nggo semedi. Terus memiliki amalan-amalan khusus dan menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya seperti puasa-puasa bid'ah, ini puasa mutih, puasa weton, puasa pati geni, terus dikir-dikir bid'ah dengan hitungan-hitungan ratusan bahkan ribuan pada waktu tertentu. Jadi kalau nanti misalnya maaf ya kalau ada yang sudah mengamal, misalnya di samping itu so kadang melakukan amalan-amalan yang itu sebenarnya menjadi wasilah atau menjadi pitukon. Pitukon tahu nggak pitukon? Menjadi syarat. Misalnya kalau mau belajar ilmu pukulan jarak jauh, pukulan jarak jauh, itu ngamalke apa? Lakot, ilmu lakot. Lakot itu di surat terakhir, ayat terakhir surat At-Taubah. Lakot ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Meskipun itu ayat Al-Quran, tapi ketika niatnya itu memang untuk mencari kekuatan seperti itu ternyata bisa mengundang jin. Misalnya habis wudhu baca sekian, habis sholat baca sekian, habis ini baca sekian. Jadi ritual tertentu, zikir tertentu yang dibaca waktu-waktu tertentu dan itu diarahkan oleh gurunya. Nah, gurunya itu bukan kiai tapi kikun, kiai dukun. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai katamannya ini nanti beleh wedhus, beleh kambing. Nah, setelah itu baru kemudian kalau mau menggunakan cukup panggil passwordnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti nggih? Nah, itu tuh mencelat itu. Nah, itu apa amalan-amalan yang menipu daya, kelihatannya itu dari Al-Quran, dari bacaan-bacaan zikir, tetapi amalan-amalan itu diarahkan untuk disesatkan. Ini menyimpang. Bisa melihat jin dengan sengaja dan mendatangkannya. Memiliki indera keenam atau kodam atau jimat, bentuknya keris, akik, kul buntut, dan sebagainya. Ya, makanya indera keenam, cuman indera keenam ya indranya jin itu. Jadi kalau ada orang kok bisa melihat jin, kecuali hamba Allah yang diberi kelebihan oleh Allah, kelebihan bukan gangguan, seperti Rasulullah, seperti para sahabat, itu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ya, tapi kalau manusia biasa seperti kita bisa melihat kayak gitu, itu sangat dimungkinkan itu adalah gangguan jin.
Nah, modale dukun itu biasanya bisa melihat dulu. Makanya kalau ada orang yang mendapatkan nasab itu kodam turunan dari mbah-mbah dulu, silsilahnya dulu misalnya dari Mbah Buyut atau Mbah siapa, itu nurun. Nah, kalau sudah nurun kayak gini yang dapat itu biasanya terus modal pertama itu bisa melihat dulu. Bisa melihat jin dari kecil itu sudah gojekannya dolanannya sama anak-anak jin. Dolane wis karo jin, dadi ra seneng karo dolan karo anake wong. Nah, senengnya sama anak-anak jin. So kadang ngomong sendiri, kamu jangan di depan pintu nanti ditendang mamahku loh. Nah, itu udah ngomong dewe, ngobrol dewe sama orang lain nggak bisa melihat, tapi dia sendiri itu ngobrol dengan seolah-olah ada di sekitarnya itu banyak orang. Nah, begitu nanti sudah gede, nanti jin yang di dalam itu akan mimbok seseorang dan akan mengajarkan ilmu. Jadilah dia nanti kemudian paranormal atau dukun gitu. Nah, makanya modal awal itu biasanya bisa melihat dulu, bisa melihat jin gitu. Nah, ciri-ciri ruqyah syirkiyah itu terkadang pasien itu diminta syarat-syarat untuk persembahan kepada jin. Misalnya ayam hitam mulus, kepala babi misalnya. Terus kelelawar. Nah, kemarin saya menemukan sing lucu lagi jane yang tipu dayane dukun. Minta anak tikus yatim piatu. Terus sing nikoi piye? Ini sanate rada abot iki, Nduk. Napa, Mbah? Nganggo tikus yatim piatu jumlahe 7. Bisa enggak mewujudkan? Dukune mungkin juga enggak bisa. Kan enggak mungkin nyekel anak tikus tekoi. Bapakmu sapa le? Kan enggak mungkin. Itu sebenarnya akal-akalan biar nek wis ra iso coba engko men digolekke anak buahku. Ujung-ujungnya berapa? Satu anak tikus gandeng iki ya angel sing golek. 1 ekor anak tikus yatim piatu itu harganya 500.000. Kalau 7 berarti berapa? 3,5 juta itu hanya untuk syarat. Padahal juga mungkin ya nggak dapat ya, nggak dapat anak tikus yatim piatu. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat tertentu. Terus kemudian ada kelapa hijau, labu hitam, kain kafan, pokoknya sing niko-niko lah, niko-niko. Nah, kemudian mantra-mantra yang dibacanya itu mengandung permintaan kepada jin, walaupun terkadang tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran, supaya terkesan Islami, sehingga apa? Percaya wong Islam, wah iki Islami iki. Wong Islam, so kadang ada jadi wiridannya itu khusus. Saya pernah nangani ini, namanya sihir pengambil alihan aset. Dasar ini. Jadi itu ada seorang kepala bagian ekonomi di Pemprov, ya, itu asetnya miliaran, rumahnya itu ada 3, harganya miliaran, mobilnya itu ada beberapa, harganya itu juga mahal. Itu ada orang yang pengen mengambil alih aset, yaitu ditafrik dulu, dipisahkan suami istri, diceraikan dulu. Setelah diceraikan nanti terus dimahabah. Ini jenis sihir kan ada sihir mahabah, tergila-gila sama orangnya, nyari terus padahal belum kenal sebelumnya, nyari kemudian di Facebook ketemu, inbox, minta nomornya, kemudian komandonya lewat HP. Akhirnya apa? Terjadilah pernikahan. Target berikutnya apa? Warisnya di N dulu. Anaknya 2 putri itu di N. Di N itu dimatikan. Sehingga rane sing utik-utik. Nah. Terus kemudian apa? Ke notaris pokoknya manut tanda tangan niku akadnya jual beli. Akadnya jual beli. Setelah dapat terus akhirnya apa? Dihapus memori. Canggih.
Canggih. Jadi setelah selesai itu hapus memori. Jadi nggak ingat lagi apa yang sudah terjadi. Nah, hapus memori, terakhir niku digawe gila. Makanya nanti ada sihir namanya sihir junun. Ya, majnun itu sihir gila namanya. Itu udah gila itu. Tapi belum berhasil sepenuhnya, tapi sudah gila. Nah, saya dibelikan tiket untuk ke sana. Ternyata luar biasa. Dukunnya itu bukan ya, kikun ternyata. Jadi dia itu kalau mau nyihir, sholatnya itu menghadap di mana posisi rumah orang yang mau disihir. Jadi misalnya rumahnya itu di sebelah utara, maka sholatnya menghadap ke utara. Rumahnya di sebelah timur, sholatnya menghadap ke timur. Dikir-dikirnya itu silone madhep ke timur. Ke timur. Itu sihir. Sirkiyah meskipun berbau-bau ayat itu. Terus tidak mengindahkan syariat Islam. Misalnya terjadi kontak langsung ya, antara laki perempuan. Bahkan ada yang minta syarat nanti penyembuhannya itu di kamar hotel gitu. Nah, itu banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang bayarnya itu dengan berhubungan. Nah, itu banyak sekali dukun-dukun yang melakukan praktik seperti itu. Terus dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Nah, di tempat tertentu menggunakan penyaluran energi atau tenaga dalam. Nah, misalnya gitu. Penyaluran energi atau tenaga dalam. Nah, pasien diberi rajah, jimat atau amalan-amalan bid'ah. Jadi kadang biasanya dilihat telapak tangannya, terus kemudian diwer-wer gini, dirajah. Kalau nggak gitu, di punggung dirajah. Jadi itu cuma ditulisi pakai jari, dirajah. Raceto tulisannya apa juga nggak jelas. Itu cuma dirajah. Itu biasanya kalau sudah berlalu gitu, rasanya itu panas terus. Nah, kalau di tangan itu biasanya kalau kita ruqyah baru mulai itu sudah gerak-gerak itu, sudah bergetar yang dirajah itu. Ini sihir. Terus kemudian memindahkan penyakit ke binatang. Itu dulu Ustadz siapa itu? Jadi misalnya kankernya dipindah nenggon kambing. Nah, atau misalnya mumet, padahal mumet iki kentekan duit. Nah, mumetnya pindah nenggon wedhusnya cumleng. Wedhusnya lengar-lengar sampai songgo uang gitu. Nah, ini hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Terus kemudian pengobatan jarak jauh dengan media foto. Apalagi kadang menanyakan nama ibunya, nama ininya, apa namanya, pokoknya nama-nama yang kadang disangkut pautkan. Meskipun menanyakan nama ibunya, tapi bukan bank ya. Kadang bank juga nanyakan nama ibunya gitu ya. Nah, pecahan dari ruqyatus syirkiyah ini sekarang muncul ada ruqyatus sihriyah, sihir. Makanya terus kemudian membuat tipu daya nenggon kepalane akeh ulere. Dengan sihir. Nah, biasanya Gus Samsudin dengan sihir. Wah, iki sing marahi mumet terus ki. Sirahmu ulere akeh kok ngene gitu. Atau dengan tipu daya yang lain, tahu-tahu di meja ada keris, wah kuwi ketemu saya yang menyebabkan, ini sihir namanya. Jadi pecahan dari ruqyah, syirkiyah itu kemudian muncul sekarang itu ruqyah sihriyah yang sebenarnya targetnya adalah untuk membuat tipu daya kepada pasiennya, membuat tipu daya, membohongi gitu ya. Pernah ada yang seperti itu? Mengalami atau menjumpai di keluarganya pernah? Atau kemudian ini, pernah lihat pemburu hantu di TV? Wah, kayak gini terus cekel, pluk, lebake botol, pluk. Terus dia anu, pun kula cekeli kabeh niki. Nah, pun aman, insyaallah rumah jenengan aman, ngaten nggih. Akhirnya tanda tangan, teken kwitansi, diobo 35 juta.
sak tim 35 juta. Nah, saya itu kadang juga diminta untuk meruqyah rumah. Ustaz, mohon maaf, niki tarifnya berapa? Seikhlasnya dan sepantasnya. Kira-kira nyampe 50 enggak ya Ustaz? 50 apa? 50 juta. Saya ketawa. Emang jenengan punya duit 50 juta. Ya nanti tak cari-carikan. Nih. Ora usah 50. Wis. Sak awe jenengan, ora dikeki pun ya ora. Pokok abot men Lek. Jenengan mang datang teng ngene kula ajari. Nah, kita ajari langsung gratis. Diajari, ora usah ndak 35 juta. Nah, itu kadang masih terngiang-ngiang dengan pemburu hantu tadi. Kalau mendatangkan jenengan sak tim emangnya kula dukun. Nanti cukup diajari dengan cara-cara syariah. Ya. Jadi nek pengen sugih ngoten dunia kayak gitu ini untuk mencari kekayaan sangat mudah. Sangat mudah. Ngapusi pasien itu sangat ngejodoh mesti percaya gitu ya. Tapi itu dolim namanya. Ya, makanya ini dunia-dunia sihir. Sekarang ruqyah syar'iyah. Siapa yang melakukan, mohon maaf, bukan hanya di rohaniawan saja yang sebenarnya nanti semuanya itu bisa melakukan ketika berhadapan dengan pasien. Lah kan orang medis, ya kan orang medis itu kan doa juga boleh, tidak dilarang kan. Nah, makanya ketika ada indikasi nanti bisa kemudian dibantu tidak cuman dari sisi medisnya, tapi dari sisi spiritualnya. Siapapun bisa melakukan, gitu ya. Makanya ruqyah syar'iyah ini adalah ruqyah yang dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak boleh menggunakan bantuan jin. Jadi ruqyah ini bisa dilakukan oleh setiap mukmin, setiap orang. Dan ilmunya tidak boleh dirahasiakan. Nah, makanya saya share di sini, saya sampaikan di sini, nggak boleh dirahasiakan. Karena apa? Ruqyah syar'iyah itu adalah hak semua umat, bukan hanya miliknya ustadz gitu loh. Jadi bukan hanya milik ustadz. Yang berhak meruqyah itu tidak harus ustadz, semua mukmin itu harus bisa meruqyah. Itu nggih. Wong status sebagai ustadz itu berat. Di kampung itu berat. Dikira pokoknya ustadz iki apa-apa kudu iso. Ene wong padu njeluk ustadz, ene wong nikah njeluk ustadz, ene wong kesurupan melayune ning gone ustadz. Padahal ustadz ya belum tentu setiap ustadz itu bisa seperti itulah. Dulu saya juga dipaksa karena seperti itu. Suruh nangani kayak gitu. Ya grogi juga karena memang belum pengalaman gitu ya. Nangani kesurupan massal juga bingung pada waktu itu. Bahkan ngeruqyah pertama itu apa namanya? Malpraktek. Kesurupan nggak bisa nyadar ki. Wes pokoknya dikunci ning omah, diawasi, dikunci sak sadare dhewe. Ternyata TV entek, perabotan rumah tangga entek. Karena ngamuk di dalam rumah, apa-apa dikeprui. Waduh, malpraktek iki. Tapi berjalannya waktu alhamdulillah sudah jam terbangnya tinggi, ya kita bisa ngatasi. Ini ciri-cirinya ruqyah syariah itu memiliki akidah yang bersih sesuai akidah salafus saleh. Jadi kita pertama itu punya akidah dulu. Akidah kita bersih. Sebenarnya ketika akidah kita bersih, secara pribadi kita itu nggak akan mudah dimasuki oleh jin. Orang yang akidahnya bersih, orang yang akidahnya kuat, keyakinannya kepada Allah itu kuat, itu jin itu hitung-hitung kalau mau masuk. Mikir-mikir gitu. Kenapa kok orang itu bisa dimasuki gampang sekali kesurupan? Barangkali memang di rohnya itu kosong. Rohnya itu kosong. Makanya kalau ada orang yang masih akidahnya lemah,
itu bisa juga karena akidah lemah, itu dimanapun mesti ada yang sinunut. Mesti ada yang sinunut. Saya itu punya tetangga, ndak lek itu mesti ke sakit lah. Di sakit boyok, di sakit mlebu rumah sakit, metu meneh. Nah, itu ternyata nggak pergi kemanapun mesti ada yang jin sing nunut gitu. Dan jin masuk itu mesti menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Tapi biasanya kalau pokoknya ndak sasi mesti mlebu rumah sakit. Anggere bar piknik mulai loro gitu. Bar layar ning adoh mulai loro. Mesti ndak sasi niku mlebu rumah sakit. Tapi aneh ketika sudah dari rumah sakit itu terus shopping belonjo. Karena badi. Badi ini dia pakai kis di rumah sakit kan nggak bayar, gratis nggak bayar. Tapi wong tile kan nyekeli amplop. Nah, begitu pulang, hitung amplopnya wah sakmene terus neng pasar, neng toko belonjo ngedonke kulkas. Rasa meri. Jadi terus kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya itu syariah. Menjauhi berbagai kemaksiatan. Sekecil apapun. Saya cerita gini, ada seorang hafidhoh, hafal 30 juz, wanita, perempuan. Itu sering kesurupan, kan lucu. Saya juga nggak percaya, masa ya jin masuk di tubuhnya hafidhoh. Makanya kemudian kita ruqyah, jinnya kita tanya, ngapain kamu masuk di dalam tubuhnya hamba Allah yang dimuliakan dengan Al-Quran? Kenapa? Kok bisa? Ternyata ada celahnya. Ini gambaran kemaksiatan kecil aja bisa menjadi celah. Apa celahnya? Dia itu kalau minum dengan tangan kiri dan berdiri. Wis ra nganggo tangan tengen, nganggo tangan kiwa, isih ngadeg sisan. Ini kemaksiatan yang dianggap sepele. Karena apa? Kalau ngapal itu sambil jalan-jalan, sambil berdiri, tangan kanannya pegang mushaf, nah dia haus di dispenser ngedongke gelas dung dengan tangan kiri, sambil berdiri dia minum, begitu enaknya, nah itu celah namanya. Itu kemaksiatan ternyata, jangankan kemaksiatan meninggalkan sunnah Nabi yang sederhana saja, ternyata bisa menjadi celah untuk menghadapi kekalahan. Dulu zamannya Umar bin Khattab itu kan cuman gara-gara meninggalkan siwak. Nah, meninggalkan siwak. Makanya kemudian ada utusan datang ke Umar, ya Amirul Mukminin, ini pasukan kita hampir saja kalah ini. Padahal jumlah kita itu sudah banyak. Tapi hampir kalah. Coba dilihat bagaimana aplikasi sunnahnya. Pada melalaikan qiyamul lail enggak? Oh enggak, semuanya malam qiyamul lail. Tilawah, oh enggak, semuanya paling tidak 1 juz 1 hari. Zikirnya, enggak, semuanya zikir. Tiap malam itu semua nyala. Semua tenda itu nyala. Apa kira-kira yang ini? Ternyata teledor di siwak. Maka kemudian itulah penyebabnya. Nah, makanya kemudian Umar bin Khattab menginstruksikan kirim siwak. Kalau sekarang pakai kontainer itu ngirim siwak. Terus kemudian pasukan dibariskan. Semua pasukan baris. Baris semuanya didumi siwak satu-satu. Siwakan, gerak. Terus pada gini-gini. Nah, ternyata tidak diketahui ada spionase mata-mata yang mengawasi. Semuanya pakai kayu ini siwak. Akhirnya lari tunggang langgang laporan kepada komandannya. Komandan, lapor. Hasil pengemantauan saya, kita harus hati-hati. Saat ini umat Islam, pasukannya Umar bin Khattab sedang mengasah gigi. Habis kita. Mereka tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan gigi. Itu lebih sakit daripada, kalau dibrakot itu lebih sakit. Nah, makanya dalam waktu yang tidak lama ternyata bisa mengalahkan pasukan kafir. Karena apa? Satu sunnah yang ditinggalkan. Nah, terus kemudian membiasakan zikir kepada Allah. Saya teringat ada seorang ulama yang kemudian kebetulan beliau itu diberi kelebihan oleh Allah bisa
bisa melihat jin gitu ya. Ada jin yang bilang sama syekh itu, sang ulama, ya syekh, saya itu berusaha untuk masuk ke dalam tubuhmu, tetapi selalu gagal, saya tidak bisa masuk. Akhirnya apa? Apa yang kamu lakukan? Ternyata syekhnya tadi bilang, saya tidak pernah meninggalkan dzikir sebelum matahari terbit. Saya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sejumlah 100 kali. Saya tidak pernah meninggalkan itu. Itu dzikir, contoh dzikir. Maka saya pun juga mengikuti para ulama ketika al-maksurat itu mestinya 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 10 kali, tapi saya bablaske menjadi 100 kali. Karena ini proteksi bagi kita, sebagai protek. Nah, ini tidak meninggalkan zikir, kemudian menjaga kesucian hati. Menjaga kesucian hati itu terutama keikhlasan. Makanya kalau saya di kliniknya itu seikhlasnya pakai amplop itu saya tampung, saya buka ketika mau dibutuhkan. Jadi saya tidak ingin tahu si anu mau ngamplopi piro, si anu mau mengamplopi piro, saya tidak pernah tahu itu. Pokoknya semua amplop saya jadikan satu, wis kayak ini nggak tahu. Si A, si B, si C, bahkan ada amplop kosong pun saya terima. Karena apa? Saya nggak tahu isinya. Nah ini ketika kita kosong berarti ada yang kosong. Piro lagi? 250. Ini kita nggak pernah ini dari siapa. Ini untuk menjaga hati namanya. Kemudian meyakini bahwa yang memberi kekuatan ruqyah itu adalah Allah, bukan dari kekuatan kita. Jadi kita nggak boleh sombong. Ya, kekuatan ini dari kekuatan Allah. Makanya kalau ruqyah itu mungkin nanti kalau sesi ruqyah misalnya di ruang khusus ruqyah, maka yang pertama kali itu diniatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kepada pasien kita niatkan untuk mohon pertolongan kepada Allah. Untuk itu kita perbarui syahadat kita. Baca syahadat, baca sholawat, istighfar. Baru ruqyah dimulai. Waktunya habis. Ciri-ciri gangguan jin ini yang perlu diaplikasikan dalam prakteknya di pasien. Jadi seorang yang mengalami gangguan jin biasanya itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada yang kesurupan. Kesurupan itu ada 2. Kesurupan total terjadi, itu total. Jadi sehingga itu tidak bisa menguasai diri. Jadi semuanya, jasadnya, pikirannya itu dikuasai oleh jin. Sehingga apa? So kadang biasanya meronta-ronta, meraung-raung, bengok-bengok, histeris. Nah, itu hilang kesadarannya. Tidak bisa mengendalikan ucapan dan gerak badannya. Nah, so kadang ngelawan itu. Nanti kalau yang biasa ngeruqyah, kalau ada yang ngelawan gitu nggak usah ditanggapi, capek kita. Bantingan atau gelut, capek kita. Makanya kalau saya ada yang diruqyah kok terus kemudian kesurupan kayak gitu, biasanya melawan, nyerang kayak tenaga dalam itu gini-gini. Udah kita tetap duduk aja tenang. Tetap baca zikir, tetap baca tilawah, tetap baca Al-Quran yang kita baca. Nah itu mereka insya Allah tidak akan bisa melukai kita. Ini kita tenang aja duduk ini. Mereka akan nggak bisa menyentuh kita. Gitu. Karena perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terkadang berontak atau berteriak-teriak atau menangis atau menggeram. Tangan gini. Itu nggak usah takut. Ya. Udah biarin aja. Mereka mengekspresikan bakatnya. Gitu. Kalau macan ya, kalau ketek ya. Itu. Nah kalau saya itu tak jadikan hiburan sehingga apa? Kita tertawakan aja, kita senyum-senyum aja. Ya, nggak usah kita panik metenteng itu. Nanti kita sendiri yang kesurupan. Jadi sifat dan karakternya itu berubah dari asalnya. Nah, itu balikan terkadang suaranya pun ikut berubah. Aku nyok kopi, padahal suaranya wongnya cilik.
Ning jadi kopi hitam tanpa gula. Kesenangannya perukyai. Terus setengah kesurupan itu yang tadi kesurupan total, ada yang setengah kesurupan. Itu terjadi apabila jin yang merasuk bisa menguasai sebagian atau seluruh jasadnya tapi tidak bisa menguasai pikirannya. Jadi orangnya itu pikirannya masih nyadar. Jadi mung kesurupan. Ciri-cirinya itu hanya sadar atau setengah sadar, ngerti. Pasien itu ngerti, tidak bisa mengendalikan ucapan atau gerakan badannya. Tapi nyadar, tahu itu. Terus kemudian yang kemasukan di itu ada keluhan fisik maupun psikis. Keluhan fisik itu biasanya sering sakit pada anggota badan tertentu, tetapi tidak terdeteksi secara medis. Loro ning dicek medis nggak apa-apa, itu banyak. Makanya sok kadang itu pasien itu sok kadang malah ngeni dokter. Dok, saya itu sakit gini-gini, dicek. Ibu nggak apa-apa, ini ibu sehat-sehat. Sehat gimana toh? Lah kalau saya sehat kan nggak sampai sini, Dok. Gitu. Loh saya itu sakit, masa dibilang sehat leyel-leyelan sama dokternya. Itu karena apa? Ada indikasi memang barangkali itu dimungkinkan itu ada gejala gangguan jin. Makanya kalau nanti ada pasien kok mengalami seperti ini, dideteksi semuanya bagus, gulanya bagus, jantungnya berjalan dengan baik, tekanan darahnya normal, tapi kok merasakan sakit, nanti diserahkan ke rohaniawan. Dikasih rekomendasi untuk diruqyah gitu ya. Terus kemudian jadi sakit kepala. Ada yang sakit kepala itu menaun, tidak cuman timbul tenggelam tapi menaun. Biasanya itu kepalanya itu berat di tengkuk sini, kayak kolesterol atau asam urat itu. Atau ya kolesterol biasanya. Itu di sininya berat. Tapi diobati nggak sembuh. Nah, diobati nggak sembuh. Kalau berat kepala migrain itu cung. Padahal saya serah ada kegiatan, ya, kadang diobati nggak sembuh. Tapi kadang saya punya obat andalan yang murah itu, Neuralgin. Itu untuk saraf itu di kepala itu. Makanya kadang ada kegiatan mendesak, saya dalam kondisi terserang, kepalanya berat, ya saya minum Neuralgin aja. Akan mengurangi sedikit gitu. Jadi ada lagi misalnya sakit perut. Kemarin itu ada kanker usus. Itu ternyata manipulasi sihir. Jadi kanker usus. Ada lagi kemarin itu pembengkakan otak. Ya itu kadang terus gatel-gatel, sesak nafas, sering gemetar, sering buang angin dan lain-lain. Ada keluhan-keluhan psikis itu biasanya gelisah, cemas, susah tidur. Itu gelisah yang sangat amat, susah tidur. Nah itu kalau nanti pasien itu malam itu nggak tidur, klisa-klisi, ada kecemasan, ada ini, ditanya nanti. Makanya mohon maaf, peruqyah itu harus menguasai ilmu jiwa, psikologi, menguasai ilmu medis. Alhamdulillah saya mempelajari medis, saya dulu pengen jadi dokter cuman nggak kesampaian, tapi pikiran dokter itu masih sampai sekarang itu masih belum hilang gitu. Maka saya pelajari ilmu-ilmu medis, saya jelaskan dengan detail kalau menjelaskan penyakit itu ya. Terus kemudian sering mimpi buruk, gelisah, cemas, ketakutan tanpa sebab. Ya, kalau anak-anak sekarang yang banyak kasusnya itu mogok sekolah. Kalau dari rumah sudah necis, begitu sampai di sekolah itu nggak mau masuk, itu banyak sekali. Ya. Nangis, ya, ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Malas beribadah, penginnya qiyamul lail ini ora tau terwujud, penginnya duha ini ora tau terwujud, penginnya sholat di masjid ini ora tau terwujud, itu gangguan. Sering mimpi buruk, sering menggigau, sering ketindihan, sering melihat makhluk lain, sering mendengar suara-suara gaib, sering bicara sendiri. Nah ini. Terus kemudian ingin selalu bertemu dengan seseorang tanpa alasan. Ini biasanya sihir mahabbah, terngiang-ngiang kepada seseorang.
Selalu was-was dalam melakukan aktivitas tertentu. Ini yang tadi sering ingin bertemu dengan seseorang, ya, sering ingin ketemu. Ini sekarang lagi marak kasus di klinik saya, itu banyak sekali kasus seperti itu, namanya gendam. Tahu gendam ya? Tadi kadang itu kalau cowok itu pokoknya pengennya ketemu karo cewek itu, WA-an terus, chat terus, video call, kalau nggak ketemu menit saja gelisah, cemas. Kalau dihubungi nggak balas, sudah gelisah. Kalau di chat nggak balas, marah-marah. Di bel nggak diangkat, ngamuk. Itu cemburunya luar biasa. Ini indikasi. Indikasi. Kalau cewek biasanya dia itu selalu pegang HP, nungguin dihubungi. Baik kelekaran, pokoknya kesibukan itu nyekel HP, nungguin dihubungi. Emosi sama suami berlebihan, anaknya nggak mau ngurusi. Pokoknya begitu dihubungi langsung respon, langsung garcep, gerak cepat, langsung direspon. Dek, tak tunggu di sini. Ya mas, sebentar saya langsung ke sana. Itu hati-hati, berarti kena gendam. Terus kemudian takut berlebihan. Tapi kok diopo ini ora cetha. Terus stres bahkan bisa gila. Ya, stres bisa gila. Makanya saya kadang nangani orang gila itu. Orang gila itu kadang ternyata karena sihir. Begitu kita ruqyah pertama, itu sudah banyak sekali perubahannya dan kemudian tinggal menyempurnakan ruqyah kedua. Anak kecil suka rewel. Kemarin itu ini ada yang rumahnya cerak jimbung ada. Ini akhir-akhir ini dalam pekan ini saya sedang menangani banyak kasus terkait dengan rowo. Dengan rowo. Kemarin itu ada orang cuman lewat mau pulang, itu ternyata tiba-tiba pusing luar biasa, lemes gemeter, ternyata dia itu jin ngerowo. Begitu diruqyah, ternyata dimasuki kuntinya itu sangat cinta dengan orang itu. Kenapa kamu masuk? Ganteng gitu. Masya Allah. Ada anak-anak kelas 3 SD itu berot terus, pokoknya pengennya melayune neng ngerowo. Wes pokoknya di gondel-gondelnya pokoknya merucut langsung melayu ke arah rowo. Ternyata ketika kita ruqyah jinnya ngaku, saya sangat suka sama anak ini. Kenapa? Anaknya manutan, baik anaknya baik. Saya sangat suka, makanya saya ajak ke sini. Tahu nggak kalau diajak itu gimana? The end. Karena yang dibutuhkan itu adalah korinnya, bukan jasadnya. Jadi kalau korinnya itu pengen dibawa ke situ, maka the end, dibunuh, dimatikan. Maka pengennya ngerowo, pengennya nyemplung. Nyemplung mati, lah baru korinnya tinggal di situ. Ada lagi seorang wanita anak kecil SD kelas 1 cuman lewat sepedaan di situ, tapi akhirnya juga itu pengennya lari ke ngerowo. Ada seorang ustadzah TPA lewat di situ mau pertemuan, sampai di tempat pertemuan kesurupan. Ternyata dari rowo gitu. Makanya yang biasa nongkrong malam itu coba dikurangi, ya, nongkrong malam di pinggir-pinggir rawa, ini kan warung-warung pinggir rawa itu. Ya. Ini mohon maaf. Ini kita selesaikan sebentar. Nanti ini di copy aja. Jadi prakteknya untuk mempraktekkan ruqyah, maaf ya, prakteknya saja. Kalau nanti menghadapi pasien yang mengalami gangguan-gangguan atau indikasi ciri-ciri seperti itu, coba tolong dicermati, ya, dicermati. Nah, terus nanti diberi nasihat. Jadi ketika kita menangani pasien meskipun perawat, tapi tetap dakwah berjalan. Nanti makanya untuk perlindungannya di akhir ini, nanti perlindungannya itu kita membentengi diri. Cara membentengi diri gimana? Nanti dianjurkan untuk menjaga sholat 5 waktu.
Ya, pasien itu dianjurkan untuk sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau cowok di masjid. Itu sebagai proteksi. Ya. Kemudian yang kedua, tutup aurat di hadapan lawan jenis yang bukan mahram. Ini untuk menutup auratnya. Karena itu gampang sekali. Dulu pernah saya sampaikan, kalau perempuan tidak menutup aurat, apalagi tidur, itu sangat mungkin untuk dicintai jin. Sok kadang, maaf. Sok kadang banyak itu tuyul yang keliaran itu sok kadang iseng-iseng gitu. Iseng-iseng. Ya, iseng-iseng padahal naik secara kesehatan itu tidur itu sebaiknya memang nggak pakai BH dan nggak pakai celana dalam gitu ya. Tapi pakai sarung atau pakai penutup celana tapi tidak pakai celana dalam. Ya, nggak pakai BH tapi pakai kaos. Jadi tetap tertutup gitu ya. Itu sok kadang banyak yang iseng. Jadi jangan blong-blongan gitu. Itu banyak jin yang pengakuannya itu banyak yang iseng. Ketika orang tidur itu iseng gitu. Ketika mau masuk kamar mandi baca doa. Mohon maaf, baca doa. Karena apa? Ini minta perlindungan. Rasulullah itu tahu persis bagaimana kondisi di kamar mandi. Makanya kalau ada orang jatuh di kamar mandi itu alamat. Masuk kadang stroke, jatuh di kamar mandi dan mengakibatkan stroke dan di situ tidak ada tanda-tanda stroke, misalnya darah tinggi atau hipertensinya itu terus misalnya 170 terus misalnya. Itu mungkin ada potensi, tapi darahnya itu tekanan darahnya itu normal-normal saja. Dia nggak punya gula, dia sehat-sehat saja, tapi begitu terpleset, jatuh dan mesti yang diarahkan itu kepala. Dan itu biasanya itu langsung muntir gitu. Kayak diguabit gitu. Kenapa saya bisa cerita kayak gitu? Istri saya pernah digabit gitu kayak gitu. Karena apa? Karena sihir. Ada penyihir itu yang saya kemarinnya itu saya digabit. Tapi alhamdulillah bisa kuda-kuda sehingga nggak jadi jatuh. Tapi apa? Di sini saya sakit. Nggak kepentok apa-apa. Nah ternyata ada kiriman 2 buto nyokotin yang gini. Nah ini minta perlindungan ketika mau. Terus hindari makan dan minum dengan tangan kiri dan bacalah bismillah. Terutama di warung jangan lupa kita baca bismillah. Syukur kalau kita mau makan, niki sebelum makan di warung ya. Ini kita coba baca ta'awud, ayat kursi, kulu, falak, anas. Wah kok suwe men. Ya resikonya di warung itu kan kita nggak tahu. Saya bisa bilang hampir 75% warung di Rasa Adoh-Adoh di Klaten itu menggunakan seperti itu. Oh dia sholat mempeng, haji, umroh setiap saat. Infaknya banyak, tapi hal-hal seperti itu tuh merasa gak dosa. Maka satu warung itu bisa mungkin punya 10 dukun. Dan setiap bulan itu setoran. 75% warung di Klaten itu pakai seperti itu. Makanya kalau mau makan, karena kita gak tahu, minta doa perlindungan kepada Allah. Nah kemarin ada yang kemudian muncul di piringnya itu, apa putih-putih sih jedet-jedet itu apa? Set. Jadi begitu dibacakan seperti itu muncul set. Padahal itu ayam geprek, anget, masih panas. Itu ternyata muncul seperti itu. Jadi seperti itu mudah-mudahan bermanfaat, tidak sampai waktu kita. Insya Allah nanti bisa dibaca sendiri. Nanti biar di copy. Barangkali nanti ada yang mau konsultasi atau diskusi, monggo. Nanti saya menyediakan waktu kapan saja. HP saya 24 jam tidak pernah mati. Insya Allah tetap hidup 24 jam. Atau mau tindak ke rumah, monggo boleh silahkan. Mungkin cukup, ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.